Kayaknya memorinya masih. Oke. Tapi agak silau nih, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Oke. Hari ini ada, harusnya kalau internetnya ada, saya tampilkan ada 5 bahasan. Kan judulnya, topiknya di sini adalah persamaan linier gitu ya. Nah, persamaan linier ini yang pertama kita akan lihat dari segi gambarnya. Yang kedua, persamaannya, fungsinya. Terus yang ketiga dari segi aplikasinya. Pertama ada fungsi permintaan dan penawaran. Terus yang keempat terakhir itu ada aplikasi yang kedua, yaitu di fungsi pendapatan nasional. Jadi ini sifatnya sebenarnya hanya rangkuman saja dari buku yang ada di silabus di web ya. Layoutnya kira-kira akan seperti ini. Pertama mungkin dari gambarnya. Kita lihat gambarnya seperti apa. Kemarin sedikit sudah sudah saya gambarkan persamaan linier itu intinya garis. Semua persamaan yang bentuknya garis. Dia bisa ditentukan dengan beberapa hal. Satu, kalau diketahui 2 titik, jadi misalkan di sini saya punya koordinat, di sini Y, di sini X, lalu di sini ada koordinat 1,1 kok di sini, misal 10 lah ya, 10,10. Terus di sini misal saya punya koordinat yang lain, ini yaitu 2,1. 10,10 sama 2,1. Gambar dari persamaan linier yang melewati 10,10 dan 2,1 itu hanya ada 1. Jadi tidak mungkin ada garisnya sebanyak 2. Kalau ada 2 titik, garisnya berarti tunggal, cuman 1 doang. Tidak mungkin ada yang lain. Itu. Jadi dari segi gambarnya, kalau ada 2 titik, ketemu garisnya. Nah sekarang apa sih yang penting dari gambar ini? Salah satunya yaitu seberapa besar kenaikannya ketika dia geser ke kanan. Nah itu yang sering kita sebut sebagai gradien atau apa ini? Kemiringan. Jadi seberapa besar dia naik ataupun turun ketika dia geser 1. Misal di sini kan 2 ya. Misal kita geser 1 jadi 3. Kira-kira dia naiknya berapa? Kan jadi kayak bentuk segitiga ini. Ininya itu bertambah 1, dia naiknya ini bertambah berapa? Dua? Yakin? Gimana kok bisa tahu 2? Karena ini kan 1 ya. Ini berapa? Jangan-jangan 2,5, 2,3 gitu. Taunya gimana? Dari kalian bisa melihat dari perbandingan ini. Kita bisa punya segitiga yang lebih besar. Dari 2 ke 10 itu bertambahnya berapa? 8.
Ternyata kalau dia geser sebanyak 8, dia Y-nya akan geser naik sebanyak berapa? Kok 1 ke 10? 9. Jadi kalau geser sebanyak 8, Y-nya geser sebanyak 9. Nah kalau X-nya geser 1 doang, Y-nya geser berapa? Yang jelas lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih, karena 8 sama 9 gedean 9. Sekarang angka tepatnya berapa? Berapa? 4. Kok saya tadi dengar 4? Caranya sesederhana 8 biar jadi 1 diapain? Dibagi 9 juga dibagi jadi dibagi angka yang sama. Jadi kalau 1 itu bisa diperoleh dari 8 dibagi 8, artinya yang di sini penambahannya ini bisa diperoleh juga dari 9 dibagi 8. Jadi ini 9 per. Nah, inilah yang dinamakan gradien. Seberapa besar dia naik Y-nya ataupun turun Y-nya ketika X-nya bertambah 1. Itu. Atau yang kalian tahu dari dulu biasanya adalah selisih. Selisih antara X sama Y. Jadi sebenarnya nggak usah repot-repot kita gambar gini. Kalau kalian hafal rumusnya jadi lebih simpel. Karena rumusnya yaitu kita punya M adalah Y2 min Y1 per X2 per Y2 misalkan ini misal X2 Y2 berarti Y2-nya 10. 10 min 1 karena 1 per X2-nya 10 juga. 10 min X-nya berapa sana? 2. Ya, jadi ketemulah angka yang di sini. 9 per. Nah, gimana kalau kebalik? Misal dibalik. Y2-nya yang bawah, Y1-nya yang atas. Y2 berarti jadi berapa? 1 min Y1-nya 10 per X-nya yang bawah min 10. Jadinya berapa? Min 9 per. Nah, min sama min kan jadi plus. Jadi nggak ada masalah ya. Kalian mau pilih yang 2 yang atas, yang 2 yang bawah bebas, terserah kalian. Nah, intinya gradien itu ngitung itu tadi. Seberapa besar dia naik atau seberapa besar dia turun. Oke, nah dari gambar ini kita bisa ngelihat itu. Nah sekarang apa yang dinamakan yang kedua ya? Apa yang dinamakan dengan persamaan fungsi linear atau fungsi persamaan fungsinya? Kayaknya ini nggak cukup ya. Tadi masih sama, misal titiknya 10,10, 10,10, terus 2,1. Pertanyaan fungsinya itu untuk menjawab misal ketika X-nya misal 5, Y-nya berapa? Gimana kalian menjawabnya? Pakai eliminasi. Eliminasi itu biasanya ada 2 fungsi. Nah, sekarang fungsinya belum ada ini. Kalian
bisa menggunakan cara yang tadi. Kita belajar cara yang ribet dulu. Kalau bisa yang ribet, kenapa? Pilih yang mudah. Jadi kita yang ribet dulu. Setelah yang ribet, mudahnya gimana? Ya sama kayak tadi ya. Ngitung gradien berdasarkan segitiga, lalu berdasarkan Y2 min Y1. Nah sekarang kita lewati jalan yang ribet dulu. Jadi biar kita menghargai rumusnya. Gimana kalau nggak ada rumus itu? Nah, gampangnya gitu. Kita misal tadi sudah tahu ada namanya segitiga ini. Set, set, set. Tadi ini berapa? 8. Good. Yang ini 9. Nah, sekarang tadi kita juga tahu ketika X-nya bertambah 1, nulisnya gimana ya? X-nya bertambah 1, maka Y-nya tadi bertambah berapa? 9/8. Yang angka di sini tadi ya. Nah, artinya 5 itu di sinilah anggaplah ya. 5. Berarti X-nya bertambah berapa? Bertambah 3. Set. Nah, Y-nya bertambah berapa ini? Kalau X-nya bertambah 1, Y-nya bertambah 9/8. Kalau X-nya bertambah 3, Y-nya bertambah berapa? 3 kali 9/8 gitu. Jadi Y-nya akan bertambah 3 kali 9/8. Yuk kita hitung. Awalnya Y-nya /1. Ya, ini ya, 1 ditambah 3 kali 9 berapa? 27/8. Ini jadi berapa ini? Samakan menyebut ya, nggak usah dibikin desimal, nggak usah. Samakan menyebut aja. Jadi 8 tambah 27/8 ya. Satunya dikali 8. Berapa? 35 Nah ya ini angkanya ya. Jadi ketika X-nya 5, jawabannya 35/8. Nah, ini menurut saya cara ribetnya. Sekarang coba kita lihat bagaimana kita punya persamaan untuk menjawab X-nya, misal kalau ditanya yang lain, X-nya 6, Y-nya berapa, atau dibalik bisa, kalau Y-nya 7, X-nya berapa. Nah, secara umum kita bisa cari rumusnya. Y sama dengan apa atau X sama dengan apa. Caranya gimana nyari ininya? Pertama, ada banyak rumus ya. Kalian masih ingat gak sih di SMA ada rumus yang ada gradiennya, rumus yang nggak ada gradiennya? Ya, anggap aja lupa. Jadi kalau gitu kita ngikuti rumus yang ini aja. Jadi nggak usah banyak rumus, nggak apa-apa. Pertama, kita prosedural saja. Kita hitung yang namanya gradien tadi. M yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Tadi sudah kita hitung toh. Hasilnya adalah 9/8. Nah, setelah ketemu M, maka rumusnya akan selalu berbentuk Y sama dengan MX tambah C. M-nya sudah ketemu, 9/8. Sekarang kalian hanya perlu mencari nilai C-nya. Bagaimana cara nyari C-nya? Itu dengan cara kalian masukkan titiknya salah satu, mau yang kecil atau mau yang besar terserah. Biasanya saya pilih yang kecil saja, 2,1 di sini 2,1. Saya masukkan 2,1. Nah setelah itu
Sini Y-nya 1, terus X-nya 2, 9/8 kali 2 tambah C. Artinya di sini jadi C-nya berapa? 1 kali 2, 18/8 plus C. Oke. Geser bisa nggak ini ya? Bisa ya? Oh. Oke. Karena nanti mau dilihat lagi. Terus C-nya berarti ini pindah ruas. Kalau ini plus, ini tandanya plus loh. Ketika pindah ruas, maka ini plus akan berubah menjadi min. 1 min 18/8. Samakan penyebut lagi. Ini kan 1/1 ya. Penyebutnya jadi 8. 8 kali 1, 8. Min 18 kali 1, 18. Jadi C-nya ini. Min 10/8. Nah, artinya rumusnya atau fungsinya dia berbentuk Y sama dengan 9/8X. Tadi M-nya ini Y sama dengan MX plus C. Min 10 per. Nah, coba kita cek cara kita yang tadi sama nggak hasilnya dengan ini. Masukkan X-nya tadi maunya berapa? 5 ya kalau nggak salah. Y-nya titik. Kita masukkan ke sana. Y sama dengan 9/8 kali 5 kali 5 terus min 10/8. Oke. Yuk kita hitung berapa nih? 5 kali 9 45 sama-sama 8 toh? Min 10. Jadi ya, sama nggak? Sama. Oke. Jadi caranya bisa macam-macam kalian pakainya. Tapi yang prosedural biasanya seperti itu. Dicari gradiennya dulu. Setelah dicari gradien, dicari C-nya. Setelah ketemu C-nya, baru masukkan nilai X-nya atau nilai Y-nya. Gitu. Kok ternyata lebih pendek yang tadi ya? Ya, lebih pendek yang tadi ya. Ya, karena apa? Karena kita udah ngitung sebelumnya. Ya, ini kan 9/8 tadi kan ngitungnya di sebelumnya. Itu. Jadi kalian mau pakai cara manapun, bolehlah, terserah di kelas ini. Yang penting alurnya jalan, prosesnya jalan. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin bisa di pause biar bisa istirahat. Di buku itu ada fungsi tulisannya gini. Q sama dengan F P Y PS PC A sama T. Kira-kira ini apa aja? Q jelas kuantitas. Quantity. Nah, ini bahasa. P jelas apa? Price, harga. Y yield. Y itu apa? Yield itu apa? Pendapatan. PS apa? Perbankan syariah. PS. S-nya apa? P jelas price, sama ya. Kok supply
Apa iya? Substitut kalau di sini. Ya biasanya sih supply ya. Price substitute. PC apa PC? Price yang komplementari. A apa A? Masuk yang itu. A ini apa ya? Wait. Advertising expenditure. Apa itu? Advertising iklan. Expenditure pengeluaran. Jadi ini biaya iklan. T apa T? Oh beda. T pendapatan, bukan. T tax. Pajak. Sekarang kita coba coba kita lihat satu-satu. Apa pengaruhnya ke banyaknya barang? Semakin mahal barang, maka kuantitas barangnya ini semakin gimana? Semakin diminati atau semakin semakin mahal kalian semakin beli atau semakin ogah beli? Nah, kata kuncinya itu. Jadi hubungannya kira-kira seperti ini. Semakin mahal, ini P niki, semakin mahal maka semakin ogah beli. Jadi di sini karena kalau dia mahal sih yang beli sedikit. Kalau mahal yang beli sedikit. Semakin harganya murah, P-nya di sini yang beli semakin banyak. Nah, ini hubungan antara P sama Q. Nah, sekarang kalau yield pendapatan, semakin pendapatan tinggi, maka kalian semakin beli atau semakin hemat? Semakin beli, itu jelas ya. Semakin pendapatan tinggi, semakin beli. Artinya grafiknya secara umum akan punya semakin tinggi, sama-sama tinggi, berarti naik. Nah, jadi sekarang kita akan punya yang namanya naik dan turun. Ini yang mana ini yang naik? Yang mana yang turun? Yang kanan naik, yang kiri? Kenapa yang kanan disebut naik? Karena ini kan kalau sini ke sini turun. Berarti naik apa turun yang kanan? Berarti ngelihatnya tidak boleh dari kanan ke kiri. Wajib ngelihatnya dari kiri ke kanan. Ya, betul. Ini naik, terus di sini turun. Oke. Ini fungsi antara Y dan Q. Kalau price subs, semakin harga barang pengganti mahal, semakin kalian beli barang, misal apa ya? Tahu sama tempe. Semakin mahal tahu, kalian semakin beli tempe apa enggak? Karena sama-sama dulu. Iya ya. Sama-sama mahal ya. Apa ya berarti contohnya ya? Kemarin kan sempat ada wacana ya, kalau beli minyak goreng itu mahal, maka direbus saja. Itu mungkin nggak ngikuti ya, atau seharusnya barang yang ini itu semakin penggantinya itu semakin murah, maka kita akan semakin meninggalkan barang yang utama atau aslinya. Jadi artinya semakin harga penggantinya mahal, maka kita akan semakin beli barang yang aslinya. Jadi di sini semakin harganya mahal, maka kuantitas barang yang aslinya, yang utama makin kita beli. Semakin harga penggantinya murah, maka barang yang aslinya semakin tidak kita beli. Jadi grafiknya ini. Jadi bedakan antara P sama PS ini. Itu.
Kalau PC itu apa? Price complementary. Semakin harga komplementari itu pelengkapnya ya. Semakin harga pelengkapnya murah, berarti kita semakin beli barangnya atau enggak? Tentunya iya ya. Jadi misal bumbu-bumbu gitu, semakin bumbu ini murah, maka pasangannya juga pasti akan semakin dibeli. Artinya grafiknya naik apa turun? Ya, betul, naik juga ya. Ini PC, niki semakin kebalik. Berarti kalau dia sifatnya kayak kayak apa namanya? Kayak barang utamanya, berarti kebalik. Semakin PC-nya ini semakin mahal, maka dia semakin tidak dibeli. Mahal, tidak dibeli. Kalau komplementarinya semakin murah, maka semakin dibeli. Nah. Sekarang iklan sama teks. Kalau iklan ini saya nggak terlalu paham. Yang jelas ini kan pengeluaran iklan akan menaikkan harga. Menaikkan harga artinya akan akan mempengaruhi kuantitasnya. Kalau taks pajak, semakin pajaknya naik, maka semakin iya, betul. Artinya harganya semakin naik ya. Semakin pajaknya naik, harganya naik, akhirnya jadi turun. Artinya dia juga seperti ini. Ketika taksnya tinggi, pembelian sedikit. Kalau taksnya rendah, pembelian banyak. Nah, ini masing-masing bisa kita petakan seperti ini. Pengaruhnya, semakin harganya barang penggantinya murah, maka semakin meninggalkan barang utama. Semakin harga barang pelengkapnya mahal, maka semakin meninggalkan juga barang utama. Nah, dari analisis ini biasanya yang sederhana kita nyatakan supply dan demand, penawaran dan permintaan itu dalam bentuk garis. Oke, kita next saja. Itu cuman itu dari segi ekonominya ya. Nah, sekarang kalau matematika yang ada di dalamnya itu sebenarnya persamaan garis biasa. Sebagai contoh, misal saya punya seperti ini. Ini adalah grafik apa ini? Permintaan atau penawaran? Semakin harga barang tinggi, maka kuantitinya semakin sedikit. Berarti permintaan atau penawaran? Permintaan. Jadi ini adalah sebuah kurva permintaan. Sedangkan kurva penawarannya itu pasti bentuknya naik. Nah, maka di sini akan ada yang namanya titik apa? Keseimbangan. Atau equilibrium. Oke. Ini baru ada yang namanya tadi apa? Eliminasi substitusi. Munculnya akan ada di sini untuk mencari titik perpotongan di antara dua garis. Sebagai contoh, ini saya akan bahas example yang ada di buku saja. The demand and supply function of a good are given by P sama dengan min 2 Qd tambah 50. P sama dengan min 2 Qd tambah 50. Sedangkan yang kedua ini demand ya, permintaan. Kita bisa lihat kalau grafiknya turun pasti minus ininya. Q-nya itu ininya minus 2. Sekarang kita lihat yang penawaran.
setengah QS tambah 25. Nah, ini walaupun setengah, cuman kecil, tapi grafiknya tetap naik. Ya, semakin ini besar, maka naiknya akan semakin tinggi atau semakin ini. Lalu gimana cara nyari cara nyari titik keseimbangan? Caranya kalau sudah seperti ini, ya mudah saja. Saat titik keseimbangan, maka QD sama QS itu nanti akan sama. Jadi kata kuncinya itu QD akan sama dengan QS waktu titik keseimbangan atau titik potong. P-nya juga sama harganya. Jadi kita bisa langsung eliminasi. Jadi ini misalkan Q nggak usah ada QD QS lagi karena titik keseimbangan sama. Ini kita bisa kurangi P kurangi P akan habis jadi 0. Sehingga yang tersisa adalah min 2 tambah setengah berapa? Min 1,5. Min 1,5 Q 50 min 25 25. Pindah ruas, Q-nya 1,5 Q sama dengan 25. 1,5 itu jadikan pecahan jadi berapa? 1,5 ya. Cuman jadikan pecahan biasa aja, jangan desimal. 1 kali 2 berapa? 2 tambah 1 jadi 3/2. 3/2 Q sama dengan 2. Artinya ketemu nilai Q-nya adalah 25 kali 2/3. Jadi 50/3. Oke, jadi titik keseimbangannya itu di 50/3. Loh, banyaknya barang kok pecahan? Ya, tidak apa-apa. Yang namanya titik keseimbangan itu tidak harus tidak harus bulat, karena kan titik keseimbangan itu terjadi secara natural, bukan yang disusun sebelumnya, gitu ya. Jadi gini, apa 50 bagi 3 itu kira-kira berapa? Berapa? 16? 2 per. Nah, nanti kalau titik keseimbangannya itu enggak bulat seperti ini, dia itu nanti akan berosilasi, akan 16 ini ke 17. Jadi harganya setelah sampai di titik keseimbangan, kalau tidak ada yang mempengaruhi faktor luarnya, maka dia nanti akan swing bandul 16, 17, 16, 17. Tapi kalau ada faktor luar, akhirnya ya ke-driven berubah lagi. Jadi kalau kalian ketemu Q-nya tidak bulat, ya jawabannya ya itu saja. Artinya nanti ada secara analisis lebih mendalam, ada fenomena lain yang terjadi di sini. Ya walaupun ya mungkin nanti saya pilihkan soalnya yang hasilnya berupa bilangan bulat. Jadi kuantitinya itu enak lah untuk dihitung. Lah P-nya gimana? Nyari P-nya berarti tinggal dari Q-nya ini kalian masukkan ke salah satu. Jadi boleh ke yang pertama, boleh yang kedua. Di P misal yang pertama min 2 QD berarti 50/3 tambah 50. Jadinya min 100/3 tambah 50. 3 kali 50 150, karena ini per 1 ya.
150 dikurangi 100 jadi, loh kok sama? Ya kebetulan saja. Tapi tidak harus sama, tidak mesti nilainya sama. Gitu. Boleh di pause dulu mungkin. Sekarang National Income Determination atau fungsi pendapatan ini akan saya langsung saja kepada contoh soalnya. Yang pertama dari teorinya itu kita punya yang namanya yield sama dengan C plus I. Tadi Y ini yield, C itu apa? Consumption. I itu apa? Investasi. Jadi pendapatan itu pasti kalian belanjakan atau enggak ditabung. Ada enggak pilihan lainnya? Enggak ada ya. Jadi kalau enggak dibelanjakan ya ditabung. Pilihannya cuma dua. Nah, biasanya orang itu membatasi pembelanjaannya C itu bergantung kepada pendapatannya. Misal, ya walaupun ini kalau orang sudah ini ya pendapatannya tetap terus kebutuhannya terpenuhi, itu di contoh soalnya saya punya di sini 0,6 Y tambah 10. Apa artinya persamaan ini? Konsumsi kita setiap bulan misal itu adalah 0,6. Y-nya ini apa? Pendapatan. Jadi 0,6 dari pendapatan atau berapa persen ini? Betul. Jadi 60% dari pendapatan itu akan dibelanjakan tambah 10. Kenapa 10-nya ini kok enggak ada Y-nya? Karena apa? Karena apa? Karena angka. Kenapa nggak ada Y-nya? Y-nya kan kalau dimasukkan angka ini juga jadi angka itu. Kenapa 10 ini? Kenapa harus ada angka 10 di situ? Itu namanya adalah betul angka, konstanta. Ini hanya nama. Tapi kenapa harus ada konstantanya? Kenapa pasti ada? Karena ini adalah pengeluaran pokok. Jadi entah mendapatkan pendapatan atau tidak, sebagai manusia yang hidup, pasti akan mengeluarkan 10 ini. Sebagai contoh, masa kalian nggak punya sesuatu yang tidak bergantung, misal makan. Kalau kalian nggak punya pendapatan maupun punya pendapatan, kan pasti tetap harus makan ya, walaupun minimal sehari sekali, gitu kan. Atau kebutuhan yang lain, beli sabun misal. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu tidak bergantung kepada pendapatan, tapi dia berdiri sendiri jadi konstanta ini. Ini kebutuhan pokok lah, anggaplah seperti itu. Iya, betul. Jadi mau kalian punya pendapatan atau enggak punya pendapatan, tetap harus mengeluarkan 10 apa ini ya, 10 rupiah, 10 juta atau 10 miliar gitu. Pasti akan tetap mengeluarkan itu. Jadi kalau ada fungsi konsumsi, nggak ada konstantanya, wah itu berarti keren itu. Dia menerapkan apa namanya? Bukan menerapkan ya, tapi dia sangat memaknai peribahasa besar pasak daripada tiang. Nah, keren. Ya, harusnya sih tetap ada ya. Terus di contoh soal diketahui I-nya atau tabungannya itu ternyata sudah di-arrange bulanan atau sudah direncanakan bulanan sebanyak 12. Jadi mau punya, ya ini kalau udah stabil ya, kalau udah stabil bisa seperti ini. Sebagai contoh, saya itu bulanan juga akan selalu nabung. Kalau saya setiap minggu saya nabung 20.000. Jadi
Itu entah saya punya uang atau enggak itu sudah auto debit. Jadi kayak dari kantong tabungan saya satu masuk ke kantong tabungan yang lain. Jadi dari sini yang kantong utama didebet 20.000. Sebagai contoh kira-kira kayak gitu. Kalau di saya ya walaupun kecil tapi saya ada tabungan per minggu sama kayak di contoh kasus ini. Kalau di sini 12. Entah dia punya pendapatan atau enggak, akan nabung 12 setiap bulannya. Terus ditanya adalah find the equilibrium of level income and consumption. Nah, jadi kira-kira equilibriumnya itu di konsumsi dan pendapatan berapa? Atau kira-kira amannya itu di pendapatan berapa? Kalau mau punya rencana seperti ini. Gitu ya. Kalau mau punya rencana 60% itu dibelanjakan dan tetap mau nabung 12, minimal pendapatannya berapa sih? Kira-kira soalnya itu seperti itu. Oke. Nah, di sini coba kita ini ya. Caranya adalah di sini ada banyak ini ya. Oh, enggak banyak sih ternyata ya, cuma 2. Di sini ada 2 persamaan kalau kalian bisa lihat. Pertama dan kedua. I sama dengan 12 di sini itu hanyalah properti atau akan masuk di persamaan yang pertama. Jadi di sini saya punya Y tambah bukan tambah. Y sama dengan C tambah 12. Terus di sini C sama dengan 0,6 Y plus 10. Oke. Sampai sini oke? Gimana cara cari C sama Y-nya? Ini molak-balik ya. Mending disamain aja, jadi Y min C, ini saya ubah ke sini, sama dengan 12. Di sini Y-nya taruh di depan, jadi biar sekolom. 0,6 Y plus C sama dengan 10. Nah, ini kan C-nya sudah sama. Ditambah apa dikurang ini? Ini beda ya. Min sama plus. Jadi ditambah saja. Jadi 0. 12 tambah 10? Salah. 22. 22. Terus selanjutnya ini 0. Ini Y ditambah min 0,6. Jadi 0,4 ya 0,4 40% atau 0,4 Y. Jadi ketemu 0,4 Y sama dengan 22. Lah, Y-nya berapa? Y-nya berarti adalah 22 dibagi ya berapa ini? 55. Kok cepat kalian? Gimana cara ngitungnya? 22 di 0,4-nya. Oh iya bisa. Wait. Jadi bisa juga ditulis berarti 0,4-nya diubah jadi 4/10. Nah, ini nanti kan jadi 22 kali 10/4. Oke. Ya. Coret bisa ya ini. Jadi 2 coret lagi. Oke, jadinya. Jadi minimal pendapatannya agar kalau mau punya rencana seperti ini itu stabil adalah 55.